Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di pertemuan kita hari ini. Materi yang akan kita bahas adalah terkait dengan bagaimana caranya kita sebagai pribadi maupun individu mengembangkan dan meningkatkan yang namanya kreativitas. Gitu. Nah, seperti yang teman-teman sudah tahu gitu ya, bagaimana sih gitu ya, apa saja sih sebenarnya yang menghambat seseorang itu menjadi pribadi yang tidak kreatif gitu ya. Kenapa kok yang namanya kreatif itu perlu yang namanya dilatih gitu ya, nggak seperti kritis gitu ya, kritis yang sudah berpikir kritis yang sudah menjadi keseharian dan orang-orang itu pasti akan melakukan itu. Sedangkan kreatif itu kan skill yang mana kreatif itu harus selalu dilatih. Kalaupun memang semua individu itu pasti saya kira punya bakat untuk menjadi kreatif. Cuma bagaimana tingkatan kreativitas setiap orang itu pasti akan berbeda ya. Bagaimana caranya dia meningkatkan skill ya, caranya adalah dengan selalu dilatih. Nah, mencegah seseorang menjadi pribadi yang tidak kreatif itu yang pertama adalah dia harus selalu membantu dan membantu memahami dan juga mengakui dirinya sendiri itu ya, bahwa saya atau individu tersebut itu merupakan pribadi atau individu yang kreatif. Dan kita harus juga menghindari semua halangan yang menghambat kita untuk bisa berperilaku kreatif ya. Tapi seperti yang sebelumnya pernah saya sampaikan juga bahwa menjadi pribadi yang kreatif ya, cara melatihnya dia menjadi kreatif itu memang menjadi orang yang out of the box ya, yang selalu mempunyai ide-ide brilian dan ide-ide kreatif lainnya, cuma harus selalu menyesuaikan lingkungannya ya. Tidak bisa mungkin kita memang selalu merasa terbatas bahwa kreativitas kita itu dibatasi oleh lingkungan ya, kita tidak bisa memungkiri hal itu. Cuma yang mana kita itu bisa kreatif, tapi kemudian kreativitas kita itu harus disesuaikan dengan lingkungan sekitar kita ya. Katakanlah kita seperti di Indonesia aja deh gitu ya, lingkup yang lebih luas atau mungkin lingkup skup kecilnya adalah kita adalah masyarakat Jawa gitu ya, yang mayoritasnya itu muslim gitu ya, itu maka kemudian kreativitas kita itu harus memang saya tidak bisa bilang bahwa itu terbatas ya, cuma kita memang akan harus menyesuaikan dengan norma ya, adab ya, dan juga ketentuan yang ada di sekitar kita gitu ya. Tapi jangan sampai hal itu kemudian dianggap sebagai hal-hal yang menghambat gitu. Cuma ya kembali lagi kita makhluk sosial yang nanti akan bersosialisasi dengan sekitarnya. Tuh. Yang kedua ya, mencegah seorang menjadi yang tidak kreatif, ya pertama kita akan juga menciptakan suasana untuk mendorong pemikiran kreatif ya. Misalkan kita harus lebih sensitif terhadap problem, kemudian kita harus selalu menambah wawasan, pengetahuan, keterampilan, kemudian kita mungkin bebas untuk berimajinasi gitu ya, imajinasi yang positif loh ya. Kemudian memberikan sarana ya, dan untuk mengevaluasi ide-ide secara sistematis. Jadi mungkin gitu ya, ketika teman-teman yang kreatif ini punya wadah gitu ya, punya wadah untuk menyalurkan bahwa ide-ide saya ini harus tersalurkan. Jadi memang orang kreatif itu semua idenya yang ada di kepala itu harus tersalurkan. Jadi kadang orang yang kemudian yang kadang menghambat itu adalah ketika kita bisa berimajinasi, kemudian bisa menciptakan ide yang kreatif, tapi kemudian ide tersebut tidak bisa tersalurkan. Nah, itu yang kemudian menghambat gitu ya, yang kadang terus kita sudah ada ide tapi nggak tahu nih harus disalurkan kemana. Nah, maka dari itu harus sebenarnya memang tersedia sarana untuk mengevaluasi maupun menumpahkan ide-ide yang ada di kepala kita secara sistematis gitu ya. Makanya contoh mungkin seperti di lingkungan pendidikan sekitar teman-teman ya, ketika saya punya ide nih gitu ya, ada baiknya ide tersebut itu tetap harus tersalurkan. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kesempatan untuk mempraktikkan pemikiran kreatif dalam kondisi yang netral. Netral itu adalah yang tidak mengadili dan juga yang tidak menghakimi. Untuk mencegah seseorang menjadi pribadi yang
tidak kreatif, itu antara lain seperti itu. Kemudian seperti yang minggu lalu ini juga sudah saya sampaikan, jadi ya ada beberapa karakteristik individu yang kreatif. Ini minggu lalu juga sudah sedikit saya bahas. Kemudian bagaimana caranya, gitu ya? Caranya sebenarnya ada beberapa cara untuk meningkatkan atau meningkatkan ciri-ciri orang yang kreatif, gitu ya. Yang pertama, ini ada beberapa bentuk dan beberapa cara, gitu ya. Mungkin beberapa latihan yang sudah saya berikan, gitu ya, kepada teman-teman, itu adalah bentuk bagaimana caranya meningkatkan ciri-ciri orang yang kreatif. Tapi sebelumnya mungkin akan saya jelaskan dulu apa sih ada juga cara, gitu ya, cara lain, gitu ya, untuk mencegah seseorang itu menjadi kreatif. Yang pertama itu imajinasi kreatif itu dapat dengan hati-hati dikembangkan. Tuh, jadi memang yang kembali lagi seperti yang saya sampaikan, kreatif itu adalah skill, gitu ya. Mau dengan cara yang cepat maupun cara yang lambat, gitu ya, tapi tetap terstruktur dan tetap stabil untuk terus dilakukan. Saya kira yang namanya kreativitas itu akan tetap terlatih, gitu ya. Kemudian cara-cara pencegahan orang-orang untuk yang pribadi yang tidak kreatif itu juga bisa meningkatkan keterampilan mahasiswa, gitu ya, yang intelijensinya itu rata-rata membuahkan ide-ide yang baik, itu biasanya. Jadi orang-orang yang memang selalu menerapkan, gitu ya, menerapkan tadi pencegahan orang menjadi tidak kreatif, itu pasti mereka ada punya kesempatan untuk menjadi orang yang memang dia bisa menciptakan ide-ide yang bagus, ya, kemudian yang kualitasnya juga baik, ya, dan juga merupakan ide-ide yang unik. Kemudian instruksi, ya, cara urutan bagaimana latihan-latihan apa yang bisa digunakan untuk peningkatan kreativitas, itu juga bisa meningkatkan imajinasi, gitu ya. Kemudian juga menghasilkan ciri-ciri kepribadian orang yang kreatif. Yang pertama ya dia punya kepercayaan diri yang tinggi, inisiatif, kemudian punya potensi juga di dalam kepemimpinan, seperti itu. Kemudian ini ya, tadi ya fokus selain tadi yang saya bilang bahwa teman-teman bisa melakukan beberapa latihan peningkatan kreativitas seperti yang sudah saya tugaskan kepada teman-teman. Ya, ini beberapa ciri-ciri kreatifnya ya dia fokus pada peningkatan ciri kreatif. Misalkan menambah pengetahuan, jadi membaca buku, info, berita terkini dan lain sebagainya. Itu juga menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kreativitas. Kemudian menangguhkan pertimbangan. Dia orang-orang yang sering mempertimbangkan ini itu bukan orang yang kreatif, gitu ya. Tapi yang orang yang kreatif adalah dia itu yang selalu menerima saran, gitu ya. Kemudian dia menyesuaikan dengan lingkungan. Kemudian karena pengetahuan yang dimilikinya luas itu, kemudian dia bisa menerima, gitu ya, menerima ide-ide yang sudah dia terima. Jadi bukan menangguhkannya, gitu. Kemudian menghasilkan kreativitas ide yang akan besar, yang selalu besar, biasanya seperti itu. Kemudian ya, yang pertama dia mungkin akan saya jelaskan beberapa latihan-latihan yang sudah teman-teman kerjakan, yang sudah teman-teman lakukan. Itu yang pertama adalah teman-teman akan belajar tentang latihan problem sensitivitas yang pertama, ya. Kemudian yang kedua adalah latihan kelancaran, kemudian ada latihan fleksibilitas, kemudian latihan keaslian, gitu. Itu yang teman-teman kerjakan. Gitu. Jadi latihan-latihan tersebut itu biasanya dibutuhkan untuk mengembangkan pikiran, ya, mengembangkan pikiran seperti halnya tubuh, gitu ya. Tubuh itu biasanya ketika banyak dilatih, gitu ya. Kemudian banyak dilatih itu biasanya kita menjadi sehat, lebih lentur dan lain sebagainya, sama seperti yang namanya kreativitas, gitu. Kemudian untuk
Oke, untuk yang latihan sensitivitas gitu ya, itu biasanya dilakukan melihat sebagaimana kreatif teman-teman ya, sama seperti sebelumnya teman-teman terhadap problem gitu kan. Misalkan teman-teman dihadapkan pada sebuah kondisi gitu ya, dan teman-teman diminta untuk mengerjakan, itu berarti teman-teman sudah sensitif terhadap saya harus gimana nih gitu ya, apa sih yang harus saya lakukan, bagaimana caranya, dan penyelesaiannya seperti apa. Itu termasuk teman-teman sensitif, dan itu adalah latihan yang mungkin bisa teman-teman lakukan. Yang kedua adalah latihan kelancaran, biasanya untuk menjadi orang yang lancar ya. Lancar itu ya dalam berimajinasi, melakukan sesuatu yang sensitif juga terhadap problem. Biasanya teman-teman akan diminta untuk bebas untuk melakukan segala sesuatu gitu ya. Kemudian menghapuskan semua ketakutan ya, atau problem-problem yang mungkin sedang dihadapi gitu ya. Kemudian selalu ya, atau bisa juga ya, dari ide-ide yang sudah disampaikan gitu ya, itu juga boleh jangan berpikir bahwa itu saya terlambat untuk mendapatkan ide, itu tidak gitu ya. Tapi semua ide itu pasti akan melalui proses evaluasi gitu ya. Jadi jangan berpikir bahwa saya itu punya ide tapi ide saya sepertinya sudah terlambat, itu enggak gitu. Jadi semua ide itu pasti akan melalui proses evaluasi. Jadi menggunakan satu ide gitu ya, biasanya kemudian merangsang ide tersebut untuk memancing gitu ya sekitarnya ya, lingkungan terdekat gitu ya, untuk bisa juga menjadi pribadi yang kreatif gitu ya. Jadi satu ide, kemudian satu poin gitu ya, kemudian dirangsang untuk bisa memancing ide-ide kreatif yang mungkin tidak disadari oleh diri kita sendiri. Kemudian yang kedua adalah latihan fleksibilitas gitu ya. Yang latihan fleksibilitas itu meningkatkan ya, cara meningkatkan fleksibilitas adalah mencari bahasa-bahasa pemecahan masalah gitu ya. Jangan terlalu teoritis, biasanya seperti itu. Jadi kita itu harus selalu fleksibel. Jadi jangan hanya mengungkapkan apa yang sudah ada. Jadi kayak kita belajar nih gitu ya, belajar kuliah CAT. Jangan kemudian kita terlalu teoritis sekali melihat pada buku, kemudian melihat pada textbooknya teman-teman, atau mungkin googling dan lain sebagainya. Makanya kenapa setiap presentasi saya minta teman-teman untuk menjelaskan paling tidak itu sesuai dengan apa yang teman-teman pahami ya. Jadi jangan terlalu melihat, atau jangan sering ketika teman-teman presentasi itu hanya membaca apa yang ada di PowerPoint gitu ya. Itu adalah bentuk bahwa sebuah bentuk yang menunjukkan bahwa teman-teman itu tidak fleksibel ya. Makanya kenapa salah satu latihannya adalah ya teman-teman harus menjelaskan dengan bahasa teman-teman sendiri. Even nanti bahasa itu ya cuma hanya dimengerti sama yang menjelaskan gitu, tapi kan itu nanti bisa dijelaskan dan bisa ditanyakan kembali oleh mungkin teman-teman lain yang tidak paham gitu. Jadi semakin teman-teman fleksibel ya, jadi pemecahan masalah itu harus bisa disesuaikan ya. Jadi harus bisa fleksibel dengan jadi tidak teoritis sekali lah istilahnya. Jadi fleksibel dengan apa yang pengetahuan apa yang kita tahu, yang kita pahami, apa yang sudah kita tangkap dari apa yang sudah kita ketahui, itu seperti itu. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah latihan keaslian. Jadi untuk meningkatkan keaslian itu jangan terlalu memaksakan atau jangan terlalu menekan ya, dari apa yang even teman-teman itu harus fleksibel tapi tetap ada batasannya gitu ya. Jadi misalkan teman-teman diminta untuk menjelaskan apa sih yang dimaksud kreativitas gitu ya. Jadi teman-teman bisa menjelaskan dengan bahasa teman-teman sendiri bahwa kreativitas itu adalah bla 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 gitu ya. Tapi tetap harus sesuai dengan konteks yang dimaksudkan dari kata kreativitas itu sendiri seperti apa gitu. Nanti teman-teman akan belajar itu, akan latihan itu ketika teman-teman menulis tugas akhir atau menulis skripsi gitu ya. Jadi ketika
teman-teman mengambil definisi dari beberapa literasi itu ya, kesimpulannya adalah bahasa teman-teman sendiri, tapi tidak boleh keluar dari konteks